Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran kelima, Yesus pemberi perhentian. Jumat 28 Januari, pendalaman. Sangatlah penting bahwa Paulus dalam bahasa Ibrani menggunakan perhentian Sabat dan bukan hari yang pertama sebagai simbol keselamatan melalui kasih karunia yang Tuhan tawarkan kepada kita. Penggunaan perhentian Sabat dengan cara ini menyiratkan bahwa Sabat dihargai dan dipatuhi oleh orang percaya. Namun, sejak abad kedua Masehi, kita menemukan bukti-bukti perubahan yang menentukan dalam gereja. Pemeliharaan Sabat tidak lagi dianggap sebagai simbol keselamatan dan sebaliknya dianggap sebagai simbol kesetiaan kepada Yudaisme dan Perjanjian Lama yang harus dihindari. Memelihara hari Sabat setara dengan Yudaisme. Misalnya, Ignatius dari Antioquia sekitar tahun 110 Masehi mengatakan, mereka yang hidup menurut tatanan lama telah menemukan harapan baru. Mereka tidak lagi menjalankan Sabat tetapi hari Tuhan, hari di mana kehidupan kita dibangkitkan bersama Kristus dan oleh kematiannya. Israel and the Church, Two Voices for the Same God, halaman 42. Demikian pula, Marcion memerintahkan para pengikutnya untuk berpuasa pada hari Sabat sebagai tanda penolakan terhadap orang Yahudi dan Tuhan mereka. Dan Victorinus tidak ingin terlihat bahwa ia menjalankan Sabat orang Yahudi. Kita boleh lihat itu di dalam Israel and the Church, halaman 41-45. Hilangnya pemahaman tentang pemeliharaan Sabat sebagai simbol keselamatan oleh kasih karunia yang menyebabkan kematian di gereja Kristen. Satu kehidupan yang di dalam Kristus ialah kehidupan yang penuh damai. Mungkin tiada kegembiraan yang meluap-luap, namun harus ada satu pengharapan yang teguh penuh damai. Pengharapanmu bukanlah di dalam dirimu sendiri, melainkan di dalam Kristus. Kelemahanmu dipadukan dengan kekuatannya, kebodohanmu dengan kebijaksanaannya, kelemahanmu kepada kekuatannya yang perkasa itu. Oleh karena itu, janganlah engkau bersandar pada dirimu sendiri atau membiarkan hati memikir-mikirkan diri saja, melainkan pandanglah kepada Kristus. Biarlah pikiran tinggal atas kasih-Nya, atas keindahan, kesempurnaan tabiatnya. Kristus di dalam penyangkalan dirinya sendiri, Kristus di dalam kehinaannya, Kristus di dalam kekudusan dan kesuciannya, Kristus di dalam kasih-Nya yang tiada taranya. Inilah perkara-perkara yang patut direnung-renungkan jiwa. Kebahagiaan sejati, halaman 65. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dan merupakan rangkuman sepanjang minggu ini. Sepanjang minggu ini kita telah melihat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika Allah memberkati mereka dan hendak mereka masuk tanah Kanaan, Allah menjanjikan bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi milik mereka, dan tanah Kanaan merupakan tanah perhentian yang diidam-idamkan oleh bangsa Israel, dan Musa diberikan instruksi untuk terus mengingatkan akan bangsa ini. Ketika Musa mengemukakan kembali perintah Sabat kepada generasi baru yang sedang bersiap-siap memasuki tanah perjanjian, dia memulainya dengan mengatakan, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, dan menyimpulkannya dengan mengatakan, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Sabat adalah sebuah tanda kelepasan. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel itu ditawan di Mesir selama berabad-abad. Ajaibnya Allah memerdekakan mereka. Sabat merupakan sebuah pengingat kepada kuasa Allah yang memerdekakan kita keluar dari situasi apapun di dalam kehidupan kita, sama seperti dengan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel mereka tetap hidup di dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan, dan pada akhirnya angkatan yang pertama keluar dari Mesir hanya Joshua dan Kaleb yang dapat masuk ke tanah perjanjian. Allah menjanjikan kita sorga sebagai tanah perhentian. Janganlah kita mengikuti ketidaktaatan dari bangsa Israel yang pada akhirnya mereka tidak masuk ke tanah perhentian. Tetapi mari kita taat kepada Tuhan, menuruti akan perintah Tuhan, sehingga kita dapat masuk ke dalam tanah perhentian sorgawi. Dan di dalam kehidupan kita ada hari yang diberikan Allah untuk kita ingat, karena hari tersebutlah hari perhentian. Maksudnya kita berhenti dari setiap pekerjaan kita, mengingat, merenungkan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Oleh karena hanya Tuhanlah yang memberikan kepada kita berkat-berkat sehingga kita boleh berada sampai pada saat ini. Allah merancang Sabat untuk semua manusia. Berkat penyegarannya menurut Alkitab adalah untuk masing-masing kita. Berkat-berkat Sabat bukan diperuntukkan hanya bagi orang Yahudi saja, tetapi bagi umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Oleh karena firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 memberikan informasi kepada kita bahwa kita harus menuruti akan perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan yang sama dengan perintah-perintah yang lain tetapi seringkali kita abaikan adalah hukum yang keempat. Sekali lagi kita menuruti bukan karena keselamatan yang kita harus cari, tetapi bukti kasih kita kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sabat adalah untuk setiap orang. Sabat bukan saja hari ibadah, tetapi juga hari untuk memberkati orang lain. Yesus melakukan lebih banyak mujizat penyembuhan pada hari Sabat daripada di hari lainnya. Bagi Yesus, Sabat merupakan suatu hari untuk menjamah orang lain dengan kasih karunia penyembuhannya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berusaha untuk memasuki akan hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sabat adalah untuk perayaan, kegembiraan, dan ucapan syukur. Ketika kita memelihara Sabat, kita menunjukkan bahwa kita mempercayai janji-janji Tuhan, bahwa kita menerima anugerahnya. Dan perlu kita ingat juga bahwa Sabat merupakan ekspresi penuh dari keyakinan kita bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepadanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini dan sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Kami mau taat kepada Tuhan, menuruti perintah Tuhan oleh karena Allah mengasihi kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.